Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang teori uang. Kelompok kami beranggotakan 9 orang. Yang pertama ada Erlina Rahmawati dengan NIM 157, yang kedua ada MHD Holili dengan NIM 159, yang ketiga ada Taufikur Rahman dengan NIM 160, yang keempat ada Nur Hasanah dengan NIM 166, yang kelima ada Saidah dengan NIM 172, yang keenam ada Muhammad Zaini dengan NIM 182, yang ketujuh ada Hosin dengan NIM 191, yang ke-8 ada Zaka Amar dengan NIM 203, dan yang terakhir ada Gangsar Setia Aji dengan NIM 204. Berikut penyampaian materi dari kelompok kami. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang teori uang, alangkah baiknya jika kita mengetahui apa sih itu uang. Uang secara umum merupakan suatu alat yang dipakai dan diterima umum untuk melakukan transaksi ekonomi atau pembayaran, jual beli barang atau jasa, pembayaran utang, investasi, dan lain-lain. Lalu, bagaimana sih definisi uang itu sendiri menurut para ahli? Dalam ekonomi modern, para ahli mendefinisikan uang sebagai berikut. Yang pertama, menurut A.C. Pigou. Dalam bukunya berjudul The Value of Money, yang dimaksud dengan uang adalah sebagai alat tukar. Yang kedua, menurut D.H. Robertson, dalam bukunya yang berjudul Money, ia mengatakan bahwa uang adalah sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang-barang. Yang terakhir, menurut R.J. Thomas, dalam bukunya yang berjudul Our Modern Banking, menjelaskan uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta untuk pembayaran utang. Sejarah uang. Berikut adalah tahap-tahap sejarah uang. Yang pertama, tahap sebelum barter. Tahap ini ditandai dengan belum adanya transaksi antar manusia, karena apa yang dihasilkan langsung dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang kedua, tahap barter. Tahap barter terjadi saat tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi sendiri, sehingga membutuhkan orang lain yang memiliki barang yang dibutuhkan untuk ditukar dengan barang yang ia miliki. Kesulitan yang muncul dalam tahap ini adalah: 1. Kesulitan dalam menemukan orang yang memiliki barang yang diinginkan dan menginginkan barangnya. 2. Kesulitan yang menentukan nilai tukar antara barang yang satu dengan barang yang lainnya. Yang ketiga, tahap penggunaan uang barang. Adanya kesulitan pada tahap barter mendorong masyarakat mencari alternatif lain dalam melakukan tukar-menukar barang, yakni dengan menetapkan barang-barang atau benda sebagai alat tukar. Barang atau benda yang dipilih biasanya memiliki nilai yang tinggi, berkekuatan magis, atau mempunyai barang kebutuhan sehari-hari. Misalkan garam sebagai alat tukar masyarakat Roma pada zaman dahulu. Penggunaan barang atau benda sebagai alat tukar juga masih menimbulkan masalah. Antara lain, tidak memiliki pecahan, hanya berlaku pada daerah tertentu saja, kesulitan dalam hal menyimpan dan pengangkutan, mudah rusak dan tidak tahan lama. Yang keempat, tahap penggunaan uang logam. Uang jenis logam ini muncul untuk mengatasi kesulitan yang terjadi pada tahap penggunaan barang sebagai uang. Logam yang dipilih antara lain uang logam dari bahan perak dan emas. Namun demikian, karena jumlah logam mulia tersebut jumlahnya terbatas, sementara jumlah transaksi dalam masyarakat semakin berkembang, maka uang logam jenis ini pun tidak dapat dipertahankan. Tahap penggunaan uang kertas. Sebelum keberadaan dan fungsi uang kertas seperti sekarang ini, dahulu uang kertas yang ada keberadaannya dijamin oleh logam mulia.
Penggunaan uang kertas dirasa lebih mudah transaksi karena sifat fisiknya yang mendukung sebagai alat tukar. Yang terakhir, tahap penggunaan uang elektronik. Seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, mulailah berkembang uang elektronik di mana untuk menyelesaikan transaksi ekonomi, pihak yang melakukan transaksi tidak perlu membawa uang tunai, namun cukup dengan melakukan pembayaran melalui kartu kredit, transfer antar rekening, yang saat ini bahkan telah dapat dilakukan melalui internet serta SMS dan telepon seluler. Fungsi uang. Fungsi uang ada 4. 1. Sebagai satuan pengukur nilai. Dengan fungsi ini, setiap barang atau jasa dapat diukur dan diperbandingkan nilainya. Sebagai contoh, dengan uang rupiah, sebuah rumah dan mobil dapat diukur nilainya, serta dapat diperbandingkan nilai keduanya. Bila nilai sebuah rumah adalah 200 juta dan sebuah mobil adalah 100 juta, maka nilai tersebut adalah setengah dari harga rumah tersebut. Kedua, sebagai alat tukar-menukar. Salah satu kelebihan dari uang adalah kemampuannya dalam menghilangkan syarat kesamaan keinginan dan transaksi barter, karena saat ini semua barang dan jasa untuk mendapatkannya dapat ditukar dengan uang. Ketiga, sebagai alat penyimpan kekayaan. Selain dalam bentuk barang seperti tanah, emas, rumah, kendaraan, dan saham, seorang dapat menyimpan kekayaan dan bentuk uang berupa uang kas atau dalam tabungan, dengan kelebihan tidak perlu secara fisik menyimpan kekayaan tersebut. Keempat, sebagai alat pembayaran di masa yang akan datang. Transaksi ekonomi tidak selalu selesai dalam satu saat, namun seringkali berlanjut atau ditunda, atau pembayarannya hingga waktu yang akan datang, sehingga memerlukan uang untuk melakukan pembayaran di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis-jenis uang dibedakan menjadi beberapa aspek. Aspek yang pertama berdasarkan bahan pembuatannya. Berdasarkan bahan pembuatannya ada 2, ada uang logam dan uang kertas. Uang logam terbuat dari logam, emas atau perak dan nominalnya kecil seperti 100 rupiah, 200 rupiah, dan 500 rupiah. Lalu yang kedua, uang kertas. Uang kertas dibuat agar tahan terhadap air, tidak mudah sobek dan tidak mudah luntur. Biasanya nominalnya itu besar seperti 10.000, 20.000, 50.000. Lalu aspek yang kedua itu berdasarkan nilai. Ada full bodied money, ada representatif full bodied money. Yang pertama itu bernilai penuh. Maksudnya nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut nilainya sama dengan nominalnya. Misalnya pada uang logam 500 rupiah, nilai emasnya itu sama dengan nilai nominalnya. Lalu yang kedua, uang bernilai tidak penuh. Maksudnya nilai intrinsiknya lebih kecil daripada nominal yang terdapat pada uangnya. Biasanya terdapat pada uang kertas. Aspek yang ketiga berdasarkan lembaga yang menerbitkannya. Ada uang kartal dan uang giral. Uang kartal diterbitkan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, serta digunakan oleh seluruh masyarakat dalam bentuk uang kertas dan uang logam. Lalu uang giral, uang yang diterbitkan oleh bank umum dalam bentuk cek atau biliet giro. Aspek yang keempat berdasarkan kawasan. Ada uang lokal, uang regional, dan uang internasional. Uang lokal, uang yang hanya berlaku di suatu negara tertentu, misalnya mata uang peso hanya berlaku di negara Filipina. Lalu uang regional, uang yang berlaku di suatu kawasan yang lebih luas daripada uang lokal. Misalnya uang euro berlaku di seluruh negara bagian Eropa. Lalu yang ketiga, uang internasional yang berlaku
di seluruh dunia sebagai standar pembayaran, seperti US dollar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Saidah NIM 19231100172, kelas D Ekonomi Pembangunan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat uang, di mana syarat-syarat uang yang telah disepakati oleh masyarakat yang harus memenuhi 7 syarat sebagai berikut. Yang pertama, diterima secara umum dalam artian kegunaan diterima sebagai alat tukar dan pembayaran. Yang kedua, memiliki nilai yang relatif stabil. Yang ketiga, fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan transaksi. Yang keempat, mudah dibawa, disimpan, dan dipergunakan. Yang kelima, tidak mudah rusak. Yang keenam, mudah dibagi. Yang ketujuh, ada jaminan. Nah, untuk slide berikutnya di sini saya akan sedikit mengulas tentang teori nilai uang. Nah, di mana di sini teori tingkat tinggi atau rendahnya nilai uang itu sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Misalnya, dalam satu masyarakat itu kebutuhannya yang semakin meningkat dan kemudian barang-barang yang semakin langka. Nah, bisa juga faktor-faktor yang semacamnya. Nah, di sini untuk slide berikutnya juga ada teori uang statis. Nah, di mana teori uang statis ini juga bisa disebut sebagai teori kuantitatif statis yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Apakah sebenarnya uang itu? Mengapa uang itu ada harganya? Dan mengapa uang itu sampai beredar? Nah, di sini teori ini disebut sebagai statis karena tidak mempersoalkan perubahan nilai uang, tapi di sini nilai yang diakibatkan oleh perkembangan ekonomi. Selanjutnya yaitu yang pertama, teori metalisme intrinsik oleh KM APP. Uang bersifat seperti barang, nilainya tidak dibuat-buat, melainkan sama dengan nilai logam yang disajikan uang itu, contoh uang emas dan uang perak. Yang kedua, teori konvensi atau perjanjian oleh Devanzati dan Montanari. Teori ini menyatakan bahwa uang dibentuk atas dasar pemufakatan masyarakat untuk mempermudah pertukaran. Yang ketiga, teori nominalisme, uang diterima berdasarkan nilai daya belinya. Dan yang keempat, teori negara, asal mula uang dikarena negara. Apabila negara menetapkan apa yang menjadi alat tukar dan alat bayar, maka timbullah uang. Jadi uang bernilai karena adanya kepastian dari negara berupa undang-undang pembayaran yang disahkan. Teori uang dinamis. 1. Teori kuantitas dari David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang sangat tergantung pada jumlah uang yang beredar. 2. Teori kuantitas dari Irving Fisher. Teori ini telah dikemukakan oleh David Ricardo, tetapi disimpulkan lagi oleh Irving Fisher dengan memasukkan unsur kecepatan peredaran uang, barang, dan jasa sebagai faktor yang mempengaruhi nilai uang. 3. Teori persediaan kas. Teori ini dilihat dari jumlah uang yang tidak dibelikan barang-barang. 4. Teori ongkos produksi. Teori ini menyatakan nilai uang dalam peredaran yang berasal dari logam dan uang itu dapat dipandang sebagai barang. Ya, dari studi kasusnya itu Bank Indonesia menyatakan transaksi sistem pembayaran baik tunai maupun non-tunai termasuk digital payment tumbuh positif disertai pesatnya digitalisasi ekonomi dan keuangan. Uang kartal yang diedarkan pada Januari 2021 mencapai 83,2 triliun, tumbuh 12,9%. Gubernur Bank Indonesia Peri Wijayanto menyebut nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit dan kartu kredit pada Januari 2021 tercatat 621,7 triliun, terkontraksi 1,95%.
sejalan dengan masih terbatasnya mobilitas dan lemahnya permintaan domestik akibat pandemi COVID-19. Di sisi lain, transaksi ekonomi dan keuangan digital terus tumbuh tinggi sejalan dengan meningkatnya ekspektasi dan preferensi masyarakat untuk berbelanja daring. Meluasnya pembayaran digital dan akselerasi digital banking, volume transaksi digital banking juga terus meningkat pada Januari 2021, tumbuh 39,65%, mencapai 475 juta transaksi, sedangkan nilai transaksi digital banking tumbuh 18,59%, mencapai 2,649,7 triliun. Bank Indonesia memperkirakan digitalisasi akan terus berkembang pesat, didorong pesatnya digitalisasi, inovasi dan perluasan ekosistem baik secara spesial dan struktural. Bank sentral juga terus memperkuat kebijakan sistem pembayaran dalam rangka pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan efisien. Itulah sedikit penjelasan dari kelompok kami. Kami sangat menerima kritik dan saran dari kalian. Jika kelompok kami ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sampai sini presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.